was Wiggy. Kisah ini bercerita di tahun 1830-an tentang seorang detektif swasta bekas veteran Perang Wilayah Amerika, seorang detektif bernama August Landor yang diperankan oleh Christian Bale, seorang detektif handal dan sudah banyak memecahkan kasus-kasus besar di wilayah Amerika. Di awal scene ini, detektif Landor yang dikunjungi oleh salah satu petinggi sebuah akademi militer yang bernama Kapten Ethan Cook. Kapten Cook menjemput Landor untuk bertemu dengan kepala militer di Akademi Militer Amerika di area West Point. Detektif Landor yang diundang ke West Point adalah terkait dengan tewasnya salah satu kadet militer yang belum diketahui penyebab kematiannya. Kadet senior di Akademi Militer yang ditemukan tewas bernama Lero Fry. Fry ditemukan tewas buah danau saat Fry sedang bertugas menjaga area barak West Point. Bukan hanya itu saja, yang lebih mengerikan adalah jenazah Fry yang sudah ada di bangsal rumah sakit juga dilecehkan oleh seseorang yang masih misterius. Jantung Fry diambil oleh orang yang tidak dikenal. Landor akhirnya mau membantu dan menerima tugas ini. Detektif Landor mulai mencari fakta tentang kematian Fry. Langkah pertama yang diambil oleh Landor hari itu, ia mulai melakukan penyidikan dari rumah sakit untuk menyelidiki mayat Fry. Penyelidikan di rumah sakit ini dibantu oleh kepala rumah sakit West Point yang bernama Dr. Marquis, salah satu kepala rumah sakit di Akademi Militer West Point. Dr. Marquis mengira bahwa ada orang yang sangat kompeten di bidang membedah tubuh manusia, mengingat cara pengambilan jantung Fry yang begitu sangat rapi, dan ada kemungkinan juga saat jantung tersebut diambil dan tidak terdeteksi, bisa kemungkinan saat pelaku mengambilnya menggunakan lapisan kain atau koran yang dikelilingi oleh batu es sehingga sidik jari pelaku tidak diketahui. Berikutnya Landor yang ditemani Kapten Cook langsung menuju ke TKP tempat Fry. Salah satu teman Fry yang saat berjaga di malam itu bernama Hampton menjelaskan saat di malam hari di setengah 10 malam saat pergantian tugas dengan Hampton yang diganti oleh Fry di malam itu, dari kejauhan Hampton mendengar seseorang yang berteriak seperti minta tolong. Hampton menghampirinya. Ia sudah melihat Fry sudah tergantung di atas pohon, tapi tergantungnya seperti tidak biasa karena kaki Fry masih menyentuh tanah seperti orang yang setengah jongkok menyentuh tanah sedang berusaha untuk melepaskan ikatannya. Detektif Landor menyelidiki lebih detail lagi mayat Fry. Landor yang juga mendapatkan kesimpulan sepertinya Fry ini melainkan Fry dibunuh oleh seseorang karena dilihat dari lehernya hanya memposisikan sepertinya Fry tidak. Justru dia dicekik dari belakang. Apalagi Landor menemukan kepala bagian belakang Fry lunak seperti sehabis dihantam oleh sebuah benda tumpul. Landor juga menemukan robekan kertas yang masih dipegang erat oleh Fry. Apakah ini adalah bukti awal untuk menemukan pembunuhnya? Kapten Cook mulai menyukai cara investigasi Landor dan ia mulai menyerahkan secara penuh semua kasus ke detektif Landor dengan catatan jangan sampai informasi ini bisa bocor ke publik. Landor mulai bekerja mencari bukti-bukti kuat untuk menemukan siapa pelaku dari petugas-petugas kadet yang bertugas malam itu. Semua petugas kadet ditanyai oleh Landor secara detail, tetapi mereka juga tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhnya, mengingat posisi di malam itu sangat jauh dari pusat West Point dan posisinya juga sangat gelap. Saat di malam itu
Landor yang sedang ingin mencari tahu kasus kematian Fry, Patsy, salah satu pelayan di kafe, menyarankan Landor untuk bertemu dengan salah satu kadet bernama Edgar Allan Fu, salah satu taruna angkatan kedua di West Point yang tertarik untuk menyelidiki kasus kematian Fry. Edgar Fu merupakan seorang taruna yang suka menulis dan membuat puisi dan syair-syair. Fu juga merupakan seorang yang pintar dan seorang kutu buku. Fu menjelaskan ke Landor bahwa besar kemungkinan kematian Fry adalah ulah dari seorang penyair. Saat Fry tewas, Fry masih memegang sebuah potongan kertas bertulisan yang sangat sulit dicari tahu. Kemungkinan hanya seorang penyair yang mau melakukan hal gila yang dilarang oleh agama, yaitu mengambil jantung seseorang untuk sebuah bahan yang digunakan kemungkinan besar untuk religius keagamaan. Fu juga menyarankan ke Landor untuk menyelidiki teman sekamar Fry yang bernama Luke Borough. Luke Borough esoknya diselidiki dan ditanyai terkait kematian Fry. Ia juga tidak mengetahui, dan salah satu teman dekat Fry juga ditanyakan, yaitu Julius Stoddard. Julius Stoddard adalah orang yang terakhir kali melihat Fry. Sebelum kematiannya, Stoddard sempat bertanya juga ke Fry, kemanakah ia akan pergi malam-malam seperti ini. Fry hanya menjawab malam itu ia ingin bertugas. Membuat Landor menjadi complicated mengurusi kasus ini hingga belum bisa menyimpulkan. Landor berpikiran bahwa ia mungkin membutuhkan asisten yang bisa membantunya, orang yang bisa dipercaya dari kalangan kadet. Akhirnya Landor dan Fu menjadi satu tim untuk menginvestigasi semua kasus itu. Tugas pertama Fu adalah memecahkan isi dari sobekan kertas yang dipegang oleh Fry. Fu mulai memecahkan isi tulisan itu, mengasumsikan bahwa potongan kertas yang ada di tangan Fry adalah sebuah potongan surat yang mengarahkan Fry untuk pergi sendiri ke TKP untuk bertemu dengan seseorang sebelum ia dibunuh. Jika ditafsirkan, isi sobekan kertas ini adalah segera datang dan jangan terlambat. Kemungkinan Fry datang ke danau di dekat bar untuk bertemu dengan seorang wanita. Saat sampai di TKP, Fry bisa dibunuh oleh wanita tersebut dan menggantung Fry dengan seadanya agar terkesan seperti bunuh diri. Esok paginya Landor ke rumah sakit, kembali mencoba mengingat-ingat semua tentang kematian Fry. Besar kemungkinan jantung Fry dicuri dan dibawa ke sebuah tempat menggunakan sebuah bungkus kain atau koran yang dilapisi dengan es batu. Jangan-jangan ada yang tidak beres dengan gudang es. Landor langsung menuju ke gudang es sambil mengirimi pesan kepada Fu untuk bertemu di gudang es. Saat Landor yang mencari dan menyusuri semua ruangan gudang es, Landor menemukan ruangan bawah tanah dan menemukan sebuah bekas lilin dan darah yang mengental. Besar kemungkinan jantung Fry dibawa ke ruangan ini dan digunakan untuk sebuah ritual keagamaan. Sangat jelas terlihat bahwa tempat ini memang digunakan untuk sebuah ritual pemujaan setan, mengingat dengan adanya tulisan atau bentuk sebuah simbol-simbol setan yang dibuat di dalam ruangan itu. Akhirnya Landor dan Fu pergi menemui seorang profesor yang ahli di bidang simbol dan ritual pemujaan setan. Landor yang menunjukkan simbol tersebut kepada sang profesor menyatakan ternyata simbol-simbol yang ditemukan oleh Landor ini adalah sebuah simbol yang digunakan untuk sebuah ritual pemujaan setan dengan tujuan mencapai sebuah keabadian untuk hidup. Salah satu cirinya adalah menggunakan ritual dengan mempersembahkan jantung manusia yang belum pernah dibaptis sama sekali. Tugas berikutnya yang harus dijalankan oleh Fu adalah menyusup ke dalam para kadet dan mencari tahu tentang orang-orang yang berhubungan dengan ritual ataupun pemujaan setan. Fu menemukan salah satu kumpulan geng dari Akademi Militer Angkatan Kedua, geng Artemus Marquis, tentu anak dari Dr. Marquis. Artemus merupakan seorang yang suka dengan cerita pemujaan setan ataupun ritual.
maupun syair-syair. Biasanya Artemus juga sering berdiskusi dengan teman-temannya, menceritakan tentang ritual ataupun syair-syair tentang keagamaan. Fu membuat sebuah rencana agar bisa dekat dengan gengnya Artemus, dan saat itu Artemus terkesan dengan Fu. Akhirnya Fu diajak masuk ke dalam kumpulan Artemus. Saat malam hari, mereka semua bertemu saat sedang asik dengan cerita syair-syair yang diceritakan oleh Fu. Salah satu teman Artemus menyebutkan kematian Frey besar kemungkinan karena dia cemburu karena cintanya ditolak. Tetapi Frey cemburunya itu bukan kepada sang perempuan, melainkan kepada Julius Stoddard. Kecurigaan Fu terhadap grup Artemus semakin besar terkait dengan kematian kasus Frey. For in death there is no remembrance of thee. Di hari pemakaman Lero Frey, Ibu Frey sempat menghampiri Landor dan menyerahkan buku harian Frey yang berisi di dalam buku harian tersebut yang mengandung huruf simbol-simbol yang sangat susah dipahami oleh Ibu Frey. Landor yang mulai mempelajari buku harian Frey, simbol demi simbol dicari tahu oleh Landor hingga merangkai sebuah tulisan demi tulisan yang membuat penasaran Landor semakin besar terhadap isi buku harian Frey. Yang bisa Landor simpulkan adalah tentang sementara Fu yang sudah dekat dengan geng Artemus, malam harinya Fu diundang untuk ikut makan malam bersama para geng Artemus. Dan di situ juga Fu bertemu dengan adik Artemus yang cantik bernama Lea Marquis. Fu yang terkesima dengan kecantikan Lea, Fu langsung menyanjung dan memuji kecantikan Lea dengan sebuah syair-syair. Membuat Randy, salah satu anggota Artemus yang suka dengan Lea, juga sinis dan cemburu melihat Fu yang sok puitis. Di samping itu, Fu lebih berani mengajak Lea untuk mengajak kencan untuk esok pagi, yang membuat Lea tertarik dengan keberanian Fu. Fu orang yang beda, yang mengajak Lea bukan ke tempat mahal, melainkan Fu mengajak Lea ke pemakaman. Sesuatu hal yang baru yang dirasakan Lea. Lea dan Fu berjalan-jalan di pemakaman. Tiba-tiba Lea kejang-kejang seperti kehabisan napas. Sepertinya Lea memiliki sebuah penyakit bawaan. Setelah itu Lea sadar lagi dan merasakan tidak terjadi apa-apa lagi. Setelah kencan berdua, Fu mengantar Lea pulang. Saat Fu yang pulang sendirian, Fu diikuti oleh seseorang di malam itu, yang ternyata orang itu adalah Randy. Randy yang cemburu dengan Fu yang berhasil mengajak Lea bisa berkencan di hari itu. Randy langsung menghajar Fu. Beruntung Landor sudah ada di tempat tersebut, langsung melerai pertengkaran di antara Fu dan Randy. Di pagi hari di rumah Landor, Kapten Cook sudah datang dengan membawa informasi bahwa Randy Gollinger menghilang dari West Point di malam itu. Seluruh kadet dikerahkan untuk mencari keberadaan Randy. Seluruhnya menyusuri tempat-tempat yang ada di lingkungan West Point, hutan hingga area sungai ditelusuri, dan Randy Gollinger ditemukan di dalam hutan. Sudah menggantung di antara batu-batu besar. Kasus yang sama, Randy mati dengan seperti cara yang dialami oleh Frey, dengan jantung diambil oleh sang pelaku. Posisi Landor sekarang tersudut. Bukannya membuat kasus ini lebih terang benderang untuk menemukan siapa pembunuhnya, justru kematian kadet yang bertambah menjadikan polemik yang meragukan cara Landor menginvestigasi semua kasus yang ada di Akademi Militer. Bukan karir detektif Landor saja yang terancam, Fu juga disudutkan atas kematian Randy. Kapten Cook yang menjelaskan ke Landor bahwa jangan-jangan semua ini adalah ulah dari Edgar Allan Fu, yang ternyata Fu tidak pernah bercerita ke Landor kalau dulu Fu pernah berhubungan dengan Frey hingga berantem dengan Frey. Sekarang Fu berantem dengan Randy. Besar kemungkinan jangan-jangan Fu lah yang melakukan semua pembunuhan. Tetapi Landor masih percaya dengan Fu.
itu, Landor berusaha mencoba menghalang-halangi penahanan Fu atas kematian Randy dan Fry. Dan malam harinya, Landor dan Fu diundang untuk makan malam di rumah Marquis untuk menghormati kematian teman Artemus. Tetapi saat dimakan malam itu sempat membuat Ibu Artemus marah-marah tidak jelas ketika Artemus mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap Landor. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh keluarga ini? Mencoba mengajak Landor untuk ikut ke ruangannya untuk melihat-lihat koleksi Marquis. Di dalam ruangan Marquis sempat menceritakan bahwa anaknya Leah memang sebenarnya memiliki sebuah penyakit. Leah sakit dari kecil, yaitu penyakit epilepsi. Makanya Marquis begitu sangat sayang terhadap putri semata wayangnya. Saat semuanya sedang menyaksikan Leah yang sedang memainkan sebuah piano, termasuk Fu yang terkesan dengan cara bermain piano Leah, Landor mencoba mencuri kesempatan untuk menelusuri rumah Marquis. Sebuah ruangan di lantai 2 ia telusuri, dan Landor menemukan jas perwira yang sudah robek dari sisi lengannya, membuat Landor bertanya-tanya terhadap jas perwira ini. Ternyata Ibu Artemus mengetahui. Agar istri Marquis tidak curiga dengan Landor mencoba memberi alasan bahwa ia disuruh oleh Marquis untuk mencari sebuah jas perwira. Istri Marquis langsung menunjukkan jas perwira yang dimaksud oleh Landor kepada suaminya. Marquis justru heran, mengatakan bahwa jas ini adalah milik kakaknya dan kenapa bisa ada di rumahnya Marquis. Mungkin Artemus bisa menjelaskannya kenapa bisa ada di rumah. Artemus yang belum sempat menjawab pertanyaan dari Landor, tiba-tiba jenderalku sudah ada di rumah Marquis. Dan mengatakan bahwa seorang perwira kadet telah menghilang lagi. Landor melaporkan ke Kapten Cook dan atasannya bahwa salah satu kadet telah menghilang, yaitu Julius Stoddard. Ia membawa semua barang-barangnya dari West Point. Kemungkinan besar Stoddard telah kabur dari West Point. Berdasarkan buku harian yang dipecahkan oleh Landor, ternyata Stoddard Randy adalah teman baik bersama dengan Lero Fry. Besar kemungkinan jangan-jangan Stoddard ini adalah pembunuhnya, atau ia takut menjadi sebagai korban. Terus apa kabar dengan Artemus? Apakah ia juga akan menjadi target berikutnya untuk pembunuhan ini? Sebuah jawaban belum bisa dijawab oleh Landor. Landor mencoba mengingat dan merangkai semua kasus-kasus yang ia selidiki. Landor foto yang ada di ruangan Marquis, foto seorang pendeta yang kuat dengan dunia mistis bernama Pendeta Henry Lizards. Pendeta yang menciptakan sebuah buku tentang okkultisme, tentang pemujaan setan. Landor kembali menjumpai Profesor Vivi bahwa apa yang sudah ia lihat di dalam rumah Marquis sangat erat dengan sebuah ritual pemujaan setan. Setelah ia yakin, Landor kembali lagi ke rumah Marquis, mencoba menjelaskan ke Marquis bahwa semua rentetan kejadian dan pembunuhan ini, apakah Marquis adalah dalang atau mereka sekeluarga merupakan pelaku inti pembunuhan para kadet. Tetapi Marquis bingung. Landor langsung bisa menyimpulkan bahwa Leah sampai hari ini bisa hidup karena sebuah pengobatan yang berhubungan dengan sebuah gambar seorang penyihir di ruangan Marquis. Di samping itu, ternyata Marquis diam-diam menyimpan buku langka berjudul Discours du Diablo, menceritakan tentang mempelajari tentang kehidupan yang abadi. Tetapi Marquis masih bingung dan tidak mau menjawabnya. Buku yang berjudul Discours du Diablo ternyata dipelajari oleh istri Marquis, Artemus, dan Leah anaknya juga mempelajarinya. Setelah itu mereka mempraktekkannya di dalam gudang es untuk menyelamatkan hidup Leah yang terkena epilepsi. Marquis ternyata sebenarnya mengetahui semua skenario yang dilakukan oleh anak-anaknya. Cuman ia hanya pura-pura bodoh. Pendeta Hedrick adalah kakek buyut dari Leah Marquis yang menghampiri Leah melalui mimpinya, berpesan untuk melakukan ritual pemujaan setan berdasarkan dengan buku yang ditulis oleh kakek buyut Leah.
Hanya dengan cara itulah Lea akan bisa sehat dari penyakit epilepsi dengan cara mengikuti cara-cara yang disarankan oleh kakek buyut Lea. Dengan cara mengambil jantung orang-orang yang dekat dengan Artemus seperti Lero Fry, Randy, dan yang berikutnya akan mereka target adalah Edgar Allan Fu. Di malam itu juga sebelum Landor datang ke rumah Marquis, ternyata Fu sudah ada di rumah Lea untuk mengatakan sebuah cintanya terhadap Lea, bahwa ia memuja dan mau mengikuti apapun yang dilakukan oleh Lea. Tetapi Fu salah, justru ia diperalat oleh Lea dan dibawa ke gudang es untuk ritual yang dilakukan oleh keluarga Marquis. Ritual telah dimulai. Fu yang sudah menjadi korban persembahan sebentar lagi akan dieksekusi. Bahwa Fu datang ke rumah ini sebelum Landor menghampiri Marquis. Landor yang langsung buru-buru bergegas menuju ke gudang es. Landor menemukan keluarga Marquis sedang melakukan ritual pemujaan setan. Lea yang kaget melihat Landor sudah ada di gudang es sempat menjatuhkan sebuah lilin yang membuat gudang es itu menjadi terbakar. Saat Landor yang mencoba menghentikan ritual Lea masih sempat dihalangi oleh Artemus. Saat Lea mencoba membaca mantra dan ingin menyelesaikan tugasnya terhadap Fu, Fu selamat dan sedang dirawat di rumah sakit, sedangkan Marquis dan istrinya pergi meninggalkan West Point dengan muka tertunduk akibat perbuatan anak-anaknya. Apakah Landor berhasil mengungkap semua pembunuhan berantai di West Point? Belum tentu. Justru Kolonel dan Kapten Cook serta Fu sebenarnya diperalat oleh Aegis Landor. Mengapa bisa? Ini jawabannya. Setelah Fu sehat, sebenarnya Fu pergi ke rumah Landor. Di awal scene kita sempat melihat saat Landor yang sedang membersihkan tangannya di tepi sungai yang sebenarnya sedang membersihkan tongkat dari darah. Tentu ini sangat ada kaitannya dengan sebuah pembunuhan para kadet yang ada di Akademi Militer. Sebenarnya ada cerita di mana Putri Landor satu-satunya menghilang, dan ini yang selalu ditekankan Landor kepada Kapten Cook, yang ternyata kehilangan anak Landor ini. Masih ingat dengan potongan kertas yang ada di tangan Lero Fry? Sebenarnya tulisan yang mengarah Fry ke ujung barak itu adalah tulisan dari Landor. Fu mencocokkan semua tulisan yang diberikan Landor kepada dirinya saat mereka menyelidiki gudang es. Kenapa Landor melakukan ini? Jawabannya adalah ingin balas dendam atas kematian Mattie, anak semata wayang Landor. Mattie yang selama ini Landor beritakan bahwa putrinya kabur, ternyata tidak menghilang. Justru awal di malam saat acara sebuah akademi militer dihadiri oleh Mattie. Saat pulang acara, Mattie dicegat oleh gengnya Artemus, yaitu Lero Fry, Randy Gullinger bersama Julius Stoddard. Di malam itu mereka memperkaos Mattie dan menyuruh Mattie pulang begitu saja. Landor yang melihat anaknya sudah tidak berdaya dan tidak memiliki harapan lagi, Landor tidak kuat melihat. Berdasarkan bukti yang diambil oleh Mattie saat kejadian terjadi kepada dirinya, Mattie menunjukkan kalung orang yang memperkaos dirinya. Kalung yang berinisial LF yang berarti nama Lero Fry membuat Landor semakin tidak kuat lagi. Esok paginya setelah melihat Mattie berdoa, Mattie pergi ke pinggir jurang dan mengakhiri semuanya di depan Landor. Landor yang tidak kuat menahannya akhirnya
ia melakukan balas dendam saat itu juga. Orang yang pertama ia ambisi adalah Leroy Fry dengan menulis surat mengatasnamakan Betsy untuk bertemu di malam itu di dekat barak West Point. Semua skenario dijalankan Landor dengan begitu mulus. Setelah Fry di TKP, Landor langsung menghabisi Fry. Tetapi Landor tentu tidak tahu siapa pelaku berikutnya. Nah, saat mencari para pelaku yang berkedok sebagai detektif swasta untuk menginvestigasi pembunuhan Fry, beruntung ibu Fry memberikan buku harian kepada Landor dan mempelajari semuanya simbol-simbol yang ada di buku harian Fry. Landor mendapatkan jawaban dari buku harian Fry bahwa semua ini berhubungan erat dengan Randy dan Stoddard. Makanya Landor memburu keduanya. Randy dan Stoddard dihabisi oleh Landor. Dibuatlah seakan-akan mereka dibunuh untuk sebuah persembahan pemujaan setan yang menjadikan keluarga Marquis sebagai tumbal ataupun kambing hitam atas kasus ini. Yang kata Landor bahwa Stoddard itu menghilang dan kabur juga sebenarnya telah ia bunuh, tetapi tidak diketahui keberadaan Stoddard ada di mana. Dan yang sebenarnya untuk keluarga Marquis, Leah ini hanya mengambil jantung orang-orang yang sudah mati di rumah sakit atas bantuan ayah Leah untuk pengobatan epilepsi Leah berdasarkan buku dari kakek buyut Leah yang katanya Leah hanya bisa bertahan hidup selama 3 bulan lagi. Marquis yang sudah mentok dengan ilmu medis akhirnya ia melakukan cara pemujaan setan berdasarkan referensi dari buku kakek buyutnya Henry Lecoq. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Landor untuk menjadikan tangan Landor bersih dari kasus ini dan semua kasus pembunuhan yang ada di West Point menjadi kasus yang diberatkan kepada keluarga Marquis. Dan Landor terbebas dari kasus ini. Justru Kolonel dan Kapten Cook berterima kasih kepada Landor dan memberikan Landor uang terima kasih. Dan film habis. Terima kasih sudah menyaksikan dan menikmati story film NSTV. Film apa lagi yang akan kami sajikan? Please komen ya. Jika kamu menyukai, bisa kamu bagikan ke teman-teman kamu. Subscribe dan like itu penting untuk keberlanjutan channel ini. Bye-bye.